Pemirsa, dulu ada anggapan wartawan hiburan jauh dari implikasi hukum dalam pekerjaan profesionalnya. Kasus hukum seolah hanya diidentikan dengan wartawan di bidang politik dan kriminal. Tapi setelah era kebebasan pers serta industri media hiburan berkembang, yang lebih banyak terlibat dengan masalah hukum justru wartawan di dunia hiburan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan selebriti. Pemberitaan yang dekat dengan masalah kehidupan pribadi selebriti terkadang membawa wartawan ke dalam masalah hukum. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Fani Rahmastari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda tentang dunia selebriti di tanah air. Sejumlah informasi menarik telah disiapkan oleh tim Cek dan Dicek untuk kita simak bersama akhir pekan ini. Sekarang kita simak dulu kilasan tayangannya. Membuka pertemuan kita sore ini Anda akan simak kisah asmara pasangan Akbar Tanjung dengan Krismina Maharani. Keduanya saling tertarik dan jatuh cinta pada pandangan pertama. Kini kesetiaan dan cinta mereka sedang diuji setelah Akbar divonis 3 tahun penjara oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam memperingati Hari Pers Nasional 9 Februari, Cek dan Cek menyajikan beberapa peristiwa hukum yang terjadi antara wartawan dengan selebriti di saat wartawan sedang mengejar satu berita. Belakangan ini ikan lohan menjadi hobi baru di berbagai kalangan masyarakat termasuk artis-artis kita. Bahkan mereka ada yang percaya kalau ikan lohan dapat membawa keberuntungan. Simak pula berita tentang artis Devi Permatasari yang melahirkan seorang bayi perempuan dan pasangan selebriti muda Adam Dot dan Kevin Rose Nasution yang mengumumkan perceraian mereka. Cinta pada pandangan pertama. Begitulah kisah cinta pasangan Akbar Tanjung dan Krisnina Maharani atau Nina. Berawal dari sebuah acara KNPI di Solo, Akbar yang waktu itu menjabat sebagai ketua umum KNPI langsung terpikat pada Nina yang kebetulan hadir pada acara itu. Dan setelah mereka berpacaran, setiap minggunya Akbar harus bolak-balik Jakarta Solo hanya untuk melepas rindunya pada Nina. Untuk mengetahui kisah selengkapnya, kita simak saja perjalanan asmara Akbar Tanjung dan Krisnina Maharani berikut ini. Pemirsa, inilah pasangan Ketua DPR RI Akbar Tanjung dengan Kristina Maharani atau Nina. Mereka tampak tenang dan tidak mengesankan sedang menghadapi masalah berat sehubungan putusan 3 tahun penjara dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Akbar dalam kasus korupsi. Padahal sejak adanya putusan tersebut, otomatis kehidupan rumah tangga Akbar dengan Nina menjadi sorotan masyarakat. Selain itu, karir Akbar sebagai Ketua DPR RI dan Ketua Umum DPP Golkar juga terancam. Karena ada kalangan masyarakat yang meminta Akbar dinonaktifkan dan turun dari jabatannya itu. Dan ini saya anggap sebagai satu cobaan buat saya. Saya sudah membina karir sekian lama, saya mulai dari bawah, tahu-tahu pada tingkat yang boleh dikatakan puncak karir saya menghadapi ini, ya ini suatu cobaan betul. Ketegaran Akbar dalam menghadapi persoalan hukumnya tidak lepas dari peranan sang istri Nina. Karena sejak munculnya kasus itu, Nina dengan sabar dan penuh perhatian selalu mendampingi Akbar. Mungkin itulah bukti kesetiaan dan cinta Nina kepada Akbar yang telah menikahinya 22 tahun yang lalu. Sedangkan bagi Akbar sendiri memilih Nina menjadi pendamping hidupnya merupakan keputusan yang tepat. Karena sejak pertama bertemu pada sebuah acara organisasi KNPI di Solo pada tahun 1980, Akbar langsung tertarik kepada Nina yang waktu itu masih kuliah. Saya merasa tertarik setelah kami berdiskusi, berdialog begitulah ya. Jadi banyak hal yang saya merasa cocok, tepat. Walaupun saya anak muda gitu ya, tapi saya kebetulan kok tipe saya barangkali konservatif gitu yang ya kelihatan lah Bang Akbar ini gitu sebagai orang yang baik, itu aja di mata saya. Dan saya menyukai gitu gimana Bang Akbar itu caranya menampilkan dirinya. Ketika pacaran hampir setiap minggu Akbar bolak-balik Jakarta Solo untuk melepaskan rindunya kepada Nina. Setelah berpacaran selama setahun tepatnya tanggal 1 Mei 1981, Akbar resmi menyunting Nina. Saya melihat banyak hal yang saya cocok dengan saya dan saya yakin bahwa ya dia bisa mendampingi saya begitu ya. Karena itu saya pada suatu saat kemudian meminta bahwa saya ingin melamar istri saya dan ya kemudian ternyata juga mendapatkan respons yang ya positif begitulah. Kalau orang tua saya ya melihat karena Bang Akbar itu orang yang
apa ya, bertanggung jawab, orangnya baik begitu, dan kebetulan kami juga merasa bisa saling mengisi gitu ya, saya rasa orang tua Orang tua merestui lah. Di awal perjalanan rumah tangganya, Akbar dan Nina termasuk pasangan yang jarang bertemu. Mereka sama-sama sibuk dengan kegiatan rutinitasnya. Akbar asik dengan kegiatan organisasinya, sedangkan Nina berkutat dengan kuliahnya. Sebagai pengantin baru, terus dia betul-betul sibuk, jadi saya banyak ditinggalkan. Tapi karena saya mengerti dia seperti apa, ya saya menjalani hidup berumah tangga sama Bang Akbar tuh enak saja gitu. Bahkan saya itu bahkan bisa sekolah gitu. Jadi untuk memenuhi waktu saya menunggu suami itu, Bang Akbar kasih saran saya, "Kamu sekolah lagi." Dari pernikahannya itu, Akbar dan Nina dianugerahi 4 orang putri, Fitri Krisnawati, Karmia Krisanti, Triana Krisandini, dan Sekar Krisnauli. Dan di sela-sela kesibukannya sebagai pejabat negara, Akbar selalu mengusahakan bisa berkomunikasi dengan keluarganya. saya selalu berusaha untuk memberikan waktu untuk keluarga, untuk anak-anak, terutama pada malam-malam libur. Kami pergi, ya makan sama-sama. Saya menyetir mobil sendiri, kendaraan sendiri, anak-anak di situ sama-sama. Dan kemudian saya, ya sambil kami berjalan, kami terus berinteraksi lah satu sama lain, berkomunikasi sama anak-anak. Dan sebelum anak-anak tidur juga, kalau saya ada selalu mereka juga berkomunikasi dengan saya. Kalau saya misalnya pulang malam hari, saya selalu lihat anak saya cium, kemudian saya tidur. Pagi-pagi juga begitu, anak-anak saya juga. Bang Akbar dalam hal ini tuh lebih luar biasa dibanding saya. Selalu dia buka anak dulu, paham, nggak pernah tidak itu. Saya kalau mungkin Bang Akbar sekarang baru tambah, ternyata itu sangat saya perhatikan gitu ya. Pemirsa, wartawan tidak selalu mendapat perlakuan yang menyenangkan saat mengejar satu berita. Bisa jadi dalam melaksanakan tugasnya ia justru terseret ke dalam masalah hukum. Khusus tentang hal ini kita akan simak beberapa peristiwa hukum yang pernah terjadi antara wartawan dan selebriti. Pemirsa, dulu ada anggapan wartawan hiburan jauh dari implikasi hukum dalam pekerjaan profesionalnya. Kasus hukum seolah hanya diidentikan dengan wartawan di bidang politik dan kriminal. Tapi setelah era kebebasan pers serta industri media hiburan berkembang, yang lebih banyak terlibat dengan masalah hukum justru wartawan di dunia hiburan. Dalam hal ini yang berkaitan dengan selebriti. Pemberitaan yang dekat dengan masalah kehidupan pribadi selebriti terkadang membawa wartawan ke dalam masalah hukum, terutama jika sang artis merasa terganggu privasi serta merasa dirugikan oleh hasil kerja wartawan. Dalam hal ini, Cek dan Dicek memiliki beberapa fakta yang melibatkan wartawan media hiburan harus berurusan dengan masalah hukum. Tercatat saja dalam kasus kelahiran anak Anjasmara di mana ia dilaporkan fotografer tabloid X-File ke polisi karena meminta foto negatif sang anak dari fotografernya. Ada pula Peggy Melati Sukma yang mensomasi tabloid X-File karena ia tidak terima dengan hasil kerja wartawan tabloid tersebut yang menurut Peggy tidak sesuai dengan hasil wawancaranya. Pada saat itu saya sudah memberitahukan kepada semua pihak bahwa saya akan memberikan berita tentang kelahiran anak saya nanti pada waktunya 2 hari setelah hari kelahiran gitu loh. Tapi pada saat itu ternyata terjadi sebuah katakanlah sebuah pencurian gitu loh. Gitu ya. Nah, saya merasa hak saya sebagai seorang narasumber dilecehkan. Karena saya merasa bahwa media tersebut sudah melanggar batasan-batasan prinsip hidup saya, dan terlebih lagi bahwa saya tidak pernah merasa mengkonfirmasikan hal tersebut kepada medianya, sehingga terjadilah masalah. Nah, harusnya itu tidak perlu terjadi kalau masing-masing pihak bekerja sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Bagi Anjasmara, dengan pernah mempunyai masalah dengan wartawan, ia menjadi lebih mengerti mengenai pekerjaan wartawan yang memang menginginkan berita dan foto-foto eksklusif. Ya, saya jadi semakin tahu tugas wartawan itu seperti apa dan harus bagaimana, dan bagaimana cara menghadapi seorang artis yang tidak mau diwawancara. Sebenarnya bila artis mau terbuka dan jujur dalam menjawab pertanyaan wartawan, maka wartawan tidak akan melakukan investigasi yang tentu saja akan menerobos privasi sang artis.
Sayangnya justru banyak artis yang sering berbohong dalam menjawab pertanyaan sehingga mengharuskan wartawan melakukan investigasi. Itu nggak bisa dipungkiri ya kayak gitu-gitu, tapi setidaknya mungkin kan kita sebagai artis juga kita butuh, maksudnya kita juga butuh privacy gitu loh. Jadi di mana yang memang kita sendiri tidak mau diberitakan atau nggak di saat yang kita pengennya tenang dulu gitu, tapi kadang-kadang pers nggak sabaran untuk mengeluarkan berita itu.